Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik, sinkronik, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ini kompetensi inti yang akan kita capai. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan konsep perubahan, kemudian siswa mampu menjelaskan konsep keberlanjutan, dan siswa mampu menganalisis konsep perubahan dan keberlanjutan dalam suatu peristiwa sejarah. Kita lihat cakupan materi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kalian harus memahami dulu konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Jadi diakronik itu merupakan memanjang dalam waktu dan sinkronik melebar dalam ruang. Selanjutnya kita akan membahas juga konsep perubahan dan keberlanjutan dalam suatu peristiwa sejarah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi, konsep manusia itu bersifat sebagai subjek dan objek. Subjek di sini berarti manusia sebagai subjek yang meneliti, dan objeknya kehidupan manusia di masa lampau. Sebagai contoh, ketika kalian meneliti silsilah keluarga kalian membuat pohon silsilah mulai dari kakek nenek buyut, kemudian kakek nenek, ibu bapak kalian, sampai ke silsilah yang terakhir yang memuat tentang nama kalian serta adik-adik kalian. Itu merupakan contoh dari manusia sebagai subjek, merupakan contoh konsep manusia sebagai subjek. Subjeknya tentu saja Joko Widodo. Konsep ruangnya Surakarta. Konsep waktunya 21 Juni 1961. Kemudian menjabat sebagai wali kota. Konsep ruangnya Solo. Waktunya 2005 sampai 2012. Lanjut, kemudian beliau menjabat sebagai gubernur. Konsep ruangnya di Jakarta. Konsep waktunya 2012 sampai 2014. Menjabat sebagai presiden, konsep ruangnya Indonesia. Waktunya 2014 sampai sekarang. Konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya atau kapan berlangsungnya peristiwa sejarah. Konsep waktu ini sangat penting untuk menunjukkan terjadinya peristiwa sejarah pada saat itu. Cara berpikir menggunakan sudut pandang waktu dalam sejarah dinamakan diakronik. Konsep berpikir diakronik terdiri dari kronologi dan periodisasi. Jadi kronologi itu pengurutan waktu catatan kejadian. Contohnya, aktivitas keseharian kalian mulai dari misalnya jam 5 bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh. Kemudian dilanjut aktivitas jam 6 sarapan pagi, kemudian jam 7 kalian mulai aktivitas pembelajaran daring. Begitu selanjutnya sampai jam 12 kalian selesai melaksanakan pembelajaran daring. Nah, jadi dari urutan peristiwa catatan keseharian kalian itu sudah menunjukkan cara berpikir
kronologi atau berdasarkan urutan waktu kejadian. Nah, yang kedua, periodisasi. Periodisasi di sini artinya pengklasifikasian atau pengelompokan peristiwa-peristiwa dalam tahap-tahap tertentu berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya, kita mengetahui ada beberapa peristiwa sejarah mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman manusia purba, zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, kemudian zaman kemerdekaan, dan sampai era saat ini yaitu era reformasi. Itu merupakan contoh dari periodisasi berdasarkan pengelompokan ciri-ciri yang dimiliki oleh zamannya atau sesuai dengan zamannya, ciri-ciri zaman. Nah, jika kalian sudah paham konsep dari diakronik, mari kita amati gambar berikut. Apakah ini sudah sesuai dengan konsep diakronik dalam sejarah? Sudah berurutankah? Ya, belum. Bagaimana urutan yang benar? Coba perhatikan. Berdasarkan konsep diakronik atau pengurutan waktu berdasarkan kejadian peristiwa, tentu saja presiden pertama kita lihat Soekarno menjabat sebagai presiden pertama pada 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Kemudian presiden kedua yang menjabat yaitu Soeharto, di mana beliau menjabat pada 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Selanjutnya presiden ketiga kita yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Beliau memerintah dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau lebih familiar Gus Dur memerintah dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Dan presiden kelima, presiden wanita pertama kita yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kemudian presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Beliau menjabat selama 2 periode. Dan terakhir, Presiden Joko Widodo. Beliau merupakan presiden ke-7 yang menjabat selama 2 periode juga, mulai dari 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Berdasarkan contoh dari diakronik ini, berarti
Untuk mengetahui beberapa kejadian sekaligus secara kronologi disebut sebagai konsep diakronik. Seperti kita lihat, kita mengurutkan jabatan presiden dari yang pertama sampai ke-7 berdasarkan urutan waktunya. Itu merupakan konsep diakronik. Paham? Sejarah bersifat diakronik atau memanjang dalam waktu, berbicara suatu peristiwa secara kronologi. Jadi diakronik ini memberikan gambaran atau pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak. Konsep ruang di mana tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa sejarah. Jadi konsep ruang ini akan memberikan gambaran lebih jelas bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata terjadi. Cara berpikir menggunakan sudut pandang ruang dalam sejarah disebut sinkronik. Sinkronik berasal dari kata sin yang berarti dengan dan kronikus yang berarti waktu. Sinkronik ini melebar dalam ruang. Konsep sinkronik kita bisa lihat kajiannya sangat sistematik. Kemudian menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Dan yang terakhir, sifat kajiannya serius dan mendalam. Sebagai contoh, kita bisa lihat peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi 6 dan 9 Agustus. Jadi dari peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ternyata kemudian Amerika Serikat menang dalam perang. Kemudian Perang Pasifik berakhir. Di Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sehingga berimbas pada proklamasi kemerdekaan. Dari satu peristiwa, kita bisa melihat sebab akibat yang terjadi dari satu peristiwa tersebut, sehingga kajiannya lebih mendalam. Inilah yang disebut dengan konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Perbedaan diakronik dan sinkronik dapat dilihat dari sifatnya. Ingat ya, sejarah bersifat diakronik yang berarti memanjang dalam waktu. Sejarah merupakan ilmu diakronik yang mementingkan proses. Jadi, sejarawan atau ahli sejarah akan menggunakan pendekatan diakronik saat berbicara sejarah. Kenapa? Karena diakronik ini membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Sedangkan sinkronik ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa yang terbatas, di mana sinkronik ini menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Sinkronik biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Kenapa? Karena pendekatan berpikir sinkronik ini menguraikan suatu peristiwa sejarah dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai hubungan internasional, sehingga kajiannya lebih meluas. Pentingnya kita memahami konsep berpikir diakronis dan sinkronik dalam sejarah ini, jadi kita bisa memahami apa peristiwa sejarah dan mengapa peristiwa sejarah tersebut terjadi.
Dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik, akan mampu menguraikan ruang dan waktu suatu peristiwa sejarah, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian suatu peristiwa sejarah. Paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep perubahan. Jadi konsep perubahan dalam sejarah menurut beberapa ahli, diantaranya Heraklitus, perubahan merupakan pantare atau tidak ada hal yang tidak berubah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia pasti akan mengalami perubahan. Kemudian Ruslan Abdul Ghani, beliau menyatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu atau past, dimensi masa kini, present, dan masa yang akan datang, future. Jadi, peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau akan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi pada masa kini, dan peristiwa masa kini akan menjadi acuan bagi peristiwa yang akan datang. Setelah memahami konsep perubahan, kita ambil salah satu contoh perubahan. Contohnya dalam suatu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana konsep perubahannya? Jadi, konsep perubahannya dilihat dari masyarakat Indonesia yang dulu terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Jadi dalam perubahan itu ada 2 yang mempengaruhi, yaitu progres atau regres. Progres itu keadaan yang lebih baik dan regres keadaan yang lebih buruk. Dari contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu merupakan contoh perubahan yang progres atau perubahan ke arah yang lebih baik, di mana sebelumnya Indonesia dikuasai oleh bangsa barat yang menguasai segala aspek kehidupan negara kita. Kemudian setelah lepas dari penjajahan, setelah Indonesia mengalami perubahan merdeka, negara kita berhak menentukan nasib bangsanya sendiri. Contoh lainnya, aksi demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang menuntut reformasi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan menyebabkan lahirnya Orde Reformasi. Itu merupakan konsep perubahan. Konsep berkelanjutan. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan, di mana setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan tak terpisahkan dari peristiwa lainnya. Seperti dalam konsep waktu, kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Di sini, keberlanjutan berarti berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan. Sebagai contoh, kita bisa lihat VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company atau biasa kita kenal sebagai Kongsi Dagang Belanda. Kemudian ada juga East India Company atau EIC, Kongsi Dagangnya dari Inggris. Ini merupakan konsep kongsi dagang, di mana kongsi dagang ini mempunyai hak monopoli dalam perdagangan, sehingga mereka saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan di wilayah koloninya. Nah, konsep keberlanjutannya pada masa kini kita kenal adanya Indomaret dan Alfamart. Ini merupakan konsep perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh VOC dan EIC yang pada saat itu berada di Indonesia.
Contoh lainnya yang bisa kamu lihat saat ini adalah kasus KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi ini merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode mulai dari VOC, kemudian Orde Baru, Orde Lama, dan begitu seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Sudah paham mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.